Kita lanjut dulu ke Pak Sangle ya. Halo. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Silakan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, saya mau menanyakan, menurut Bapak Pendeta, kenapa banyak pendeta-pendeta yang kemudian menjadi mualaf? Begitu menjadi mualaf, mereka ketika berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab, mereka tidak menyebut namanya Alkitab, tapi mereka menyenanginya menyebut dengan Bible. Ada beberapa mungkin yang saya juga tidak tahu kenapa sampai seperti itu. Apakah mereka merasa risih atau merasa apa gitu menyebut Alkitab, sehingga mereka lebih senang menyebut Bible. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendapatkan tips dari Bapak Pendeta. Kalau kami mau menginjili teman-teman yang mualaf, itu pendekatan seperti apa yang baik sehingga mereka bisa kemudian dicerahkan kembali untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya pernah khutbah bahwa orang Kristen masuk Islam itu akan terkutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 47. Jelas sekali bahwa orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk. Maka setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya nggak bagus. Di dalam bunyinya, وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang artinya orang Kristen yang keluar dari agamanya menurut Al-Quran ini, maka dia orang fasik. Maka setiap orang Kristen, ini saya sudah perhatikan loh, setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya blangsatan. Anaknya mati, istrinya sakit, miring, ekonominya morat-marit, dan banyak dari orang-orang yang meninggalkan Yesus Kristus masuk kepada keyakinan yang lain, itu jadi penipu, rata-rata penipu, pembohong. Bahkan dia ingin terkenal, ngaku-ngaku S3. Ngaku S3, padahal sekolah nggak jelas. Lebih baik saya ngaku-ngaku nggak pernah sekolah, tapi Tuhan memberikan saya pengetahuan yang luar biasa, karena saya sekolah di bawah kaki Kristus. Itu lebih tinggi gelar saya. Sekolahnya di mana? Ya, saya sekolah murid Yesus. Maka murid Yesus lebih mahal nilainya daripada apapun gelar yang diberikan oleh dunia, oleh sekolah di dunia ini. Itu yang pertama, bahwa orang Kristen yang masuk Islam pasti kena malapetaka. Yang kedua, apa ancaman Tuhan? Ini yang penting. Ancaman Tuhan kepada orang yang pindah agama, orang Kristen. Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi orang Kristen yang keluar dari ajaran Kristen, keluar dari ajaran Yesus, dia tidak memiliki Allah, tidak memiliki sesembahan, tidak memiliki Tuhan. Tetapi tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ia memiliki bapa, bagaimana anak yang kehilangan bapak pasti bandel. Anak yatim biasanya ditaruh di rumah panti asuhan. Pasti anak itu kalau laki-laki bandelnya minta ampun. Demikian juga orang yang meninggalkan ajaran Yesus, maka dia tidak punya bapak. Seperti para mu'alaf itu. Kacau hidupnya. Seluruh mu'alaf pasti kacau. Entah laki, entah perempuan, pasti akan ditimpa oleh kesusahan walaupun banyak duit sekalipun. Itulah sebabnya bagi orang yang murtad yang meninggalkan Yesus pasti akan kesulitan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda meninggalkan Yesus akan mengalami penderitaan,
penderitaan demi penderitaan. Tetapi orang yang menerima Yesus Kristus itu seperti menemukan harta karun. Saya menjual seluruh harta kehidupan saya ini, rumah, tanah, saya jual semua. Saya mau membeli harta karun yang tersembunyi itu. Begitu perumpamaan Yesus akan kebenaran ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang masuk Islam, kemudian khutbahnya menjelek-jelekan? Biarin, itu urusan Tuhan. Pembalasan itu urusan Yesus Kristus. Tuhan yang membalas semuanya. Lu mau ngomong Alkitab ini palsu kah, apakah? Kita nggak usah dengar, nggak usah dibalas. Sekarang saya tanya kepada adik saya tanya kepada Saddam Hussein, anak saya. Dam, mana yang lebih baik kelakuan orang Islam dengan orang Kristen? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Lihat saja. Karena dari pohon kita mengenal buah. Kita tahu buah dari pohon. Itu saling kait-mengkait antara Alkitab dengan orang Kristen. Walaupun ada orang Kristen yang kawin banyak istri. Ada. Itu orang, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Satu titik pun tidak hilang. Itulah kekuatan saya karena mengenal firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib ini. Makanya saya tidak pernah ragu sedikit pun tentang ustadz-ustadz yang mu'alaf, yang mengatakan Bible kah, apakah, biarin. Karena dia nggak suka dengan Alkitab. Kata Alkitab ini sudah melekat karena terjemahan Alkitab dari waktu ke waktu itu harus disesuaikan dengan kemajuan bahasa Indonesia. Misalnya gereja, Alkitab terbitan cetakan 1927, gereja itu disebut masjid, pendeta-pendeta disebut hatib-hatib, pengkhotbah itu hatib-hatib. Nah, itu kan terjemahan. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah tergerus oleh panasnya matahari ataupun dinginnya cuaca. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan berhasil apa yang disuruhkan kepadanya. Itulah firman Tuhan, mau disebut Alkitab kah, mau disebut buku kah, mau disebut Bible kah, isinya tidak pernah berubah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.